selamat malam. Selamat berbakti di dalam ibadah online kita hari Rabu Abu. Bapa di surga, Tuhan, kami mau mengucap syukur untuk kesempatan ini, malam ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Tuhan Allah yang maha mulia, agung dan perkasa. Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan-Mu pada saat ini Tuhan. Dan kami mohon Tuhan Engkau kuduskan, suci kuduskan segenap hati kami, jiwa pikiran kami pada saat ini Tuhan. Bahkan terlebih Tuhan Engkau mempersiapkan kami secara 100% Tuhan dengan segenap ruh jiwa dan tubuh kami Bapa dalam persiapan doa puasa kami Tuhan. Terima kasih syukur ya Bapa, terpujilah Engkau Tuhan Yesus, berkati setiap kami yang mengikuti ibadah online ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya, mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Haleluya. Sebab Tuhan kita maha besar dan sangat terpuji. Haleluya.
Mari jemaat Tuhan bersama katakan. Bukan dengan barang fana
kami bersama-sama. Allah Maha Kuasa dan kekal, Engkau tidak membenci apa yang Engkau ciptakan dan mengampuni dosa semua orang yang sesalah hati. Jadikanlah serta bentuklah di dalam kami hati yang baru dan sesal, supaya dengan meratapi akan dosa-dosa kami, sambil mengakui kejahatan kami akan menerima daripada Engkau, ya Allah yang penuh belas kasihan, pengampunan penuh dan damai sejahtera yang sempurna, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan pertama diambil daripada Yoel pasal 2 ayat 1 dan 2 dan disambung ayat 12 hingga 17. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gementar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut. Suatu hari berawan dan kelam pekat, seperti fajar di atas gunung-gunung, terbentang suatu bangsa yang banyak dan kuat. Yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala, dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. Ayat 12. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal kerana hukumannya. Siapa tahu mungkin ia mau berbalik dan menyesal dan ditinggalkannya berkat, menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin lelaki-laki keluar dari kamarnya dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara balai depan dan mezbah dan berkata, sayangilah ya Tuhan umatmu, dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Inilah firman Tuhan. Injil kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius 6 ayat 1 hingga 6 disambung 16 hingga 21. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajipan agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarku, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah murah mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya
supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyaklah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi nyengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngeget dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Inilah Injil Kristus. Shalom, selamat bertemu dan selamat berbakti di dalam perayaan Hari Rabu Abu kepada semua jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari saya ajak kita semua berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami datang pada Tuhan dan kami mau mengucap syukur. Bapa, berterima kasih untuk kesempatan kami dapat berbakti bersama-sama di rumah kami sekali lagi dalam talian, dalam ibadah Hari Rabu Abu. Satu ibadah di mana kami belajar untuk merendahkan hati kami di hadapan Tuhan, dan satu ibadah di mana kami ingin berkomitmen untuk berpuasa selama 40 hari. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan, sebelum firman Tuhan disampaikan, mari Engkau urapi hamba-Mu dan pakai hamba-Mu supaya setiap kami yang mendengar, kami akan dikuatkan dan mengerti kebenaran akan firman Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, singkapkan rahasia kebenaran firman Tuhan, sebagai mendengar kami juga diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang saya kasihi, perayaan Hari Rabu Abu itu sering dikaitkan dengan abu. Nah, persoalannya saudara, kenapa abu? Apakah kita boleh menggunakan benda-benda lain selain daripada abu? Nah, pada hari ini saya mau supaya kita belajar bersama-sama makna abu di dalam kebaktian Hari Rabu Abu yang sering kita rayakan sebagai tanda bermulanya musim puasa bagi semua orang percaya. Nah, saudara, abu atau debu itu adalah benda yang mempunyai darjat atau darjah yang sangat paling rendah di antara benda-benda yang lain dan tidak disukai oleh orang. Biasanya kalau ada abu di rumah kita atau debu di rumah kita, kita tidak suka. Kita akan bersihkan rumah kita, kita tidak mau ada abu, ada debu di rumah kita. Dipijak orang, dan Yesus pernah sekali berkata kepada murid-muridnya pada waktu dia mengutus murid-muridnya untuk memberitakan firman Tuhan. Dia berkata seperti ini, jika ada orang yang menolak kamu atau jika ada kota yang menolak kamu, kebaskanlah debu di kakimu. Nah saudara, itu memperlihatkan kita bahwa abu seringkali atau debu seringkali digunakan sebagai satu sindiran, penolakan, tidak dihargai, kotor, dan tidak bernilai. Kita biasa mendengar kadang-kadang orang menjual rumput kering untuk tujuan dijadikan makanan hewan. Bahkan kalau kita lihat di sebelah Asia, di tempat kita, bahkan di kampung saya sendiri, kadang-kadang ada orang yang menjual itu debu padi atau hampas padi, dijual untuk diberikan makanan kepada binatang-binatang. Tetapi saudara, tidak ada pernah saya dengar setakat ini orang yang menjadikan abu itu dijual, di-recycle kembali. Belum pernah saya mendengarnya. Nah saudara, itu menunjukkan bahwa debu atau abu itu merupakan benda yang paling tidak dihargai. Tidak ada harga, kotor, dan tidak disukai. Tapi dengar sini baik-baik. Malam ini
setelah selesai khotbah ini dan beberapa doa yang lain, abu yang dipandang paling kotor, tidak berharga itu, abu itu akan ditandakan di dahi saudara dan saya. Nah, kita mau belajar apa sebenarnya makna abu ini, saudara. Cerita tentang abu ada banyak kita jumpai di dalam Alkitab. Dan bercakap tentang abu atau debu ini, itu muncul pertama kali di dalam kitab Kejadian. Kalau kita lihat dalam Kejadian 2 ayat 7, Alkitab berkata, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Perkataan debu di situ muncul untuk pertama kali. Kemudian diteruskan dalam Kejadian 18 ayat 27, saudara. Di sana kita melihat bahwa Abraham ketika ia berbicara dengan Tuhan, dia mengakui dirinya itu hanyalah debu dan abu. Atau mungkin saudara ada cerita atau ada ayat yang paling terkenal dalam Alkitab itu, dalam Ayub pasal 42 ayat 6, firman Tuhan berkata, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Atau mungkin satu ayat lagi, saudara. Ini juga cukup terkenal dalam Ester pasal 4 ayat 3. Dan firman Tuhan berkata seperti ini. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Nah, saudara, apabila kita melihat kepada beberapa ayat yang telah kita baca, kita mulai memahami apa makna abu sebenarnya dalam Alkitab. Secara singkat, saudara, ada 4 yang harus kita pelajari. Yang pertama, abu membawa makna penyesalan. Yang kedua, abu itu membawa makna pertobatan. Yang ketiga, abu membawa makna perkabungan. Dan yang terakhir, abu atau debu itu membawa makna keterbatasan dan ketidakabadian manusia. Saudara, penyesalan yang dimaksudkan di sini itu merupakan penyesalan atas kesilapan dan kesalahan kita dan tidak mau mengulanginya lagi. Itu yang dimaksudkan dengan penyesalan di sini. Manakala pertobatan itu membawa maksud, saudara, berbalik daripada dosa, sepertinya membuat pusingan 180 derajat. Dia benar-benar bertobat. Inilah yang dikatakan dengan pertobatan. Manakala perkabungan itu membawa maksud merendahkan diri dan memohon belas kasihan Allah atas kehidupan kita. Keterbatasan dan ketidakabadian manusia itu membawa kita menyadari bahwa kita tercipta dari debu tanah. Dan yang mencipta itu sendiri, saudara, adalah tangan Tuhan sendiri. Saya sangat terdorong apabila ada pernah hamba Tuhan yang berkata seperti ini. Allah, dia sanggup mengotorkan tangannya dengan debu tanah semata-mata untuk mencipta manusia, saudara dan saya. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam penyesalan itu, saudara, kita ingin supaya kita dijadikan manusia baru. Di dalam pertobatan, kita ingin terus mengalami cinta dan kasih, pengampunan
yang datang daripada Tuhan. Manakala dalam perkabungan, saudara, kita ingin agar kehidupan kita diperbaharui, hubungan kita itu diperbaharui dari masa ke semasa, sehingga hubungan kita bersama-sama dengan Tuhan itu sentiasa dieratkan lagi. Makanya saudara, ini saya mau supaya kita belajar. Saya mau supaya kita belajar makna abu ini. Apabila abu itu diletakkan di dahi kita, itu membawa kita harus mengalami penyesalan akan dosa kita yang masa lalu. Dan kita minta pertobatan, kita bertobat kepada Tuhan dan berkabung sebagai tanda penyesalan kita. Dan satu hal yang harus kita ingat bahwa melalui abu itu mengingatkan kita bahwa kita ini cukup terbatas. Karena kita ini dicipta daripada debu. Dan kita akan kembali kepada debu. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, bulan lalu dan tahun lalu, saudara, ada banyak jemaat kita yang telah dipanggil Tuhan. Dan di dalam kebaktian pengkebumian, satu ayat yang sering dilafazkan sewaktu pengkebumian adalah abu balik ke abu, debu balik ke debu. Dan saudara, malam ini sewaktu abu itu dioles di kepala kita, di dahi kita, perkataan yang harus dibaca atau diungkapkan ialah, ingatlah bahwa kita semua diciptakan dari debu dan akan kembali menjadi debu. Saudara, ini satu ayat yang mengingatkan kita bahwa saudara, kita ini cukup terbatas. Karena satu hari nanti, saudara, kita akan kembali kepada pencipta kita. Daging kita, kulit kita ini satu hari nanti akan kembali kepada tanah, di mana tempat diambil ciptaan itu bermula. Kita dicipta daripada debu dan abu. Nah, saya mendorong saudara pada malam hari ini, dalam kita mengikuti dan merayakan kebaktian Hari Rabu Abu ini, jangan kita berhenti pada tanda itu. Jangan kita berhenti pada tanda yang dioleskan di dahi kita. Jangan kita berhenti pada tanda abu, ada pembacaan yang dibacakan sewaktu abu itu diletakkan di dahi kita. Saya mau katakan, jangan berhenti pada tandanya saja, tanda luarannya saja. Jangan berhenti di situ. Tapi saya mau semua kita bergerak kepada inti sebenar abu ini. Abu ini, saudara, itu kotor dan tidak ada nilainya. Dan itu melambangkan penyesalan, pertobatan, perkabungan, dan ketidakabadian kita sebagai manusia. Dan pada malam hari ini juga merupakan malam di mana kita memulakan puasa selama 40 hari, bermula hari ini dan sampai kepada hari Paskah. Makanya saudara, saya mendorong bermula pada malam hari ini supaya kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki satu musim di mana kita benar-benar meluangkan waktu bersama dengan Tuhan, meluangkan waktu untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan di musim puasa. Dan itu bermula pada malam hari ini. Saya mendorong semua jemaat Tuhan, mari kita bergerak, mari kita bergerak kepada makna sebenar abu ini. Yang sekali lagi saya katakan bahwa membawa makna penyesalan kita akan dosa kita, akan kesalahan kita. Namun juga membawa makna kepada pertobatan kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan perkabungan kita sebagai tanda kita benar-benar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan mengingatkan kita bahwa kita ini terbatas. Dan ketidakabadian kita sebagai manusia. Karena satu hari nanti kulit dan tubuh kita ini akan kembali ke tanah juga. Mari kita berdoa bersama-sama.
Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang singkat, yang mengajar kami makna atau arti debu atau abu yang sebenarnya. Tuhan, kami ini tercipta daripada debu dan abu. Dan satu hari nanti kulit dan daging kami itu juga akan kembali ke tanah. Dan itu mengingatkan kami bahwa saudara kami ini cukup terbatas di hadapan Tuhan. Dan tidak memiliki ketidakabadian dalam kehidupan kami. Karena yang abadi itu hanya Engkau. Dan satu hari nanti kami yakin roh kami juga akan bersama-sama dengan Engkau. Dan kami memiliki tubuh yang baru di surga. Tuhan, di musim puasa ini, saya mau berdoa Tuhan supaya setiap kami jemaat Tuhan ini mengambil kesempatan ini turut terlibat di musim puasa bermula malam ini, sehingga kami menyambut perayaan Paskah. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami pelajari pada malam hari ini, yang mengajar kami makna dan arti debu yang sebenarnya. Meteraikanlah firman Tuhan dalam hati kami Bapa. Jangan biarkan firman Tuhan ini kembali dengan sia-sia, tapi biarkan firman Tuhan ini tertanam dan berakar bertumbuh dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada semua jemaat Tuhan. Selamat menyambut Hari Rabu Abu. Tuhan memberkati kita. Seterusnya doa berbalas-balas. Di dalam Mazmur pasal 51 ayat 1 hingga 8. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripada-Mu. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku. Ya Tuhan, bukalah bibirku. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Pengampunan dosa. Allah yang maha berkuasa, Bapa kepada Tuhan Yesus Kristus, Engkau tidak ingin melihat orang berdosa mati, melainkan semua orang bertobat daripada kejahatan dan hidup. Engkau memberikan kuasa dan perintah kepada para hamba-Mu, supaya mengisytiharkan serta mengumumkan kepada umat Tuhan yang bertobat akan pengampunan bagi dosa-dosa mereka.
Engkau mengampuni dan membebaskan semua orang yang sesungguhnya bertobat dengan hati yang ikhlas serta percaya kepada Injilnya yang kudus. Oleh itu, kurniakanlah kepada kami semua yang bertobat serta Roh Kudus-Mu, agar kami akan menyenangkan hati-Mu dalam segala perkara yang kami lakukan mulai hari ini. Dalam kehidupan kami, supaya murni dan kudus, sehinggalah kami akhirnya masuk ke dalam sukacita-Mu yang kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat Tuhan, angkatlah hatimu. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita, selalunya dan di mana-mana saja mengucap syukur dan pujian Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur, sebab oleh Dia Engkau memberi semangat disiplin, agar kami dapat menang atas kejahatan dan bertumbuh dalam kasih karunia. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum syurga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu bersama-sama. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan. Syurga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Amin. Semua kemuliaan kepada-Mu Bapa kami di syurga, sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat perdamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali saja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur ini, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan. Inilah tubuh Aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan Aku." Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua, ini adalah darah Aku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan Aku." Bersama kita mengistiharkan, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bahagian di dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Kurnia Allah adalah untuk jemaah Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima Dia di dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin.
tubuh dan darah anak domba Allah, terima dan dekatilah dengan iman dan rendah hati. Amin. Pengamalan puasa yang kudus. Hai umat Allah, para umat Kristen yang pertama telah memperhatikan pengamalan dengan penuh keprihatinan akan penderitaan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Justru hal tersebut telah menjadi kelaziman dalam gereja Kristus untuk mempersiapkan umat Kristen untuk musim keinsafan melalui pengamalan puasa dan doa. Musim puasa juga merupakan masa bagi semua orang yang baru bertobat supaya mempersiapkan diri untuk pembaptisan kudus. Pada musim ini juga mereka yang telah diasingkan daripada umat Tuhan yang setia karena dosa-dosa mereka akan diperdamaikan semula melalui keinsafan dan pengampunan akan dosa sehingga mereka dipulihkan kembali kepada persekutuan umat Tuhan dalam gereja. Oleh itu, semua umat Tuhan diperingatkan akan message tentang pengampunan dosa yang diisytiharkan dalam Injil penyelamat kita. Dan keperluan setiap umat Kristus supaya terus memperbaharui akan pertobatan dan imannya masing-masing. Saya menjemput Anda semua atas nama gereja supaya memperhatikan dan mengamalkan musim puasa dengan menyelidiki diri sendiri dan bertobat melalui doa, puasa, dan penyangkalan diri sebagai manusia yang fana. Marilah kita berlutut di hadapan Tuhan Pencipta dan Penebus kita. Kita berdoa bersama-sama. Ya Allah, Maha berkuasa, Engkau telah menciptakan kami daripada debu di bumi ini. Jadikanlah abu ini supaya menjadi satu lambang akan kami yang fana dan keinsafan kami, agar mengingati hanya melalui anugerah kasih karunia-Mu kami memperoleh hidup kekal. Melalui Yesus Kristus penyelamat kami. Amin. Jemaat Tuhan, ketahuilah, ingatlah bahwa Anda dicipta daripada debu, maka Anda akan kembali menjadi debu. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur bersama-sama. Allah kekal Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darah-Nya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Shalom dan selamat bertemu sekali lagi kepada semua jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur kepada Tuhan dan kita bersyukur karena kita hampir selesai dalam kebaktian perayaan Hari Rabu Abu. Saya cuma ada satu pengumuman di sini, yaitu bermula hari ini dan esok, seperti yang saya katakan tadi, kita akan memasuki musim puasa. Dan saya sekali lagi mendorong untuk jemaat Tuhan, mari kita terlibat di dalam puasa selama 40 hari ini. Kita bukan saja berpuasa, tapi kita mari membangun hubungan kita dengan Tuhan. Sebaik-baiknya kita membawa keluarga kita, istri, suami istri, anak-anak. Kita bina mezbah doa kita di musim puasa ini dengan bersama-sama dengan keluarga, dengan Tuhan. Dan
pada masa yang sama juga kita melatih kehidupan kita, melatih diri kita untuk menyangkal diri kita sendiri. Nah, saudara yang saya kasihi, jika ada jemaat Tuhan yang bertanya kepada saya bagaimana cara kita berpuasa, nah saudara, saya cuma mau berikan beberapa tips untuk kita berpuasa ini. Yang pertama, itu puasa sebahagian. Mungkin saudara ada penyakit seperti gastrik, seperti itu. Nah, saudara boleh kurangkan pengambilan makanan. Seperti yang saya katakan dalam ibadah hari Minggu, kalau selama ini kita makan sampai 2-3 piring, tapi kurangkanlah pergi 1 piring seperti itu. Atau mungkin cara yang kedua, kita berkomitmen untuk tidak mengambil makanan waktu malam. Kita hanya makan sarapan pagi dan tengah hari saja, dan malam itu kita ambil masa untuk berdoa dan bersyafaat kepada Tuhan. Itu juga satu komitmen berpuasa kita kepada Tuhan. Jadi apa saja cara kita berpuasa, yang penting ingat saudara, itu semua lahir dari dalam hati kita, dan itu kita terjemahkan sebagai salah satu disiplin rohani kita di musim puasa ini. Selamat berpuasa kepada semua jemaat Tuhan. Tuhan memberkati kita. Marilah kita terima berkat daripada Tuhan kita. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat Allah yang maha kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin.